أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الأمين إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus ketakwaan kita dengan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang sangat amat berguna di saat kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala cuma satu, yaitu bekal ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat umat Islam dari berbagai macam penjuru dunia pada saat-saat sekarang ini melangsungkan takbirnya sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat inilah kita diingatkan sejarah besar kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh junjungan Nabi terakhir Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sejarah mereka dalam pengorbanan yang besar untuk mewujudkan cita-cita yang mulia. Cita-cita yang mulia ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir." Ingat kau ya Muhammad, di saat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
ingat itu wahai Muhammad, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikan kepada penduduknya, penduduk Mekah, berbagai macam buah-buahan. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menciptakan satu kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa di tanah suci Mekah, di mana pada saat itu belum terdapat kehidupan selayaknya kita hidup di negara kita sebagai bangsa dan bermasyarakat seperti ini. Tapi beliau ingin merintis agar supaya ke depan Mekah menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang makmur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Obsesi besar Nabi Ibrahim ini, ma'asyiral muslimin, itu selayaknya menjadi obsesi besar para pemimpin bangsa. Setiap kepala negara, setiap presiden menginginkan agar supaya negeri yang dipimpinnya menjadi negeri yang aman, negeri yang dipimpinnya adalah negeri yang makmur. Doanya dua, aman dan kemakmuran. Kemakmuran dalam hal ini kita perhatikan dalam ayat, ya Allah berikan kepada penduduknya rezeki berupa buah-buahan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham bahwasanya tanam-tanaman, buah-buahan mustahil akan bisa tumbuh di tanah yang gersang, akan bisa subur di tanah yang terdiri dari bebatuan, tandus, kering, tidak turun hujan. Mintanya diberikan berbagai macam buah-buahan, dan kita tahu itu semuanya buah-buahan tidak mungkin akan tumbuh subur sehingga menghasilkan buah-buahnya. Itu kita pahami. Tetapi kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, doa Nabi Ibrahim sekarang terwujud, terrealisir nyata bahwasanya tanah Mekah yang tandus datang di tanah Mekah berbagai macam buah-buahan. Nabi Ibrahim doanya diberikan rezeki. Nabi Ibrahim tidak berdoa tumbuhkanlah, karena susah dan sulit akan bisa tumbuh. Tapi doanya berikan rezeki berupa buah-buahan. Apa artinya kehidupan ketika buah di sekeliling kita banyak, bisa subur, kemudian berbuah, tetapi kita tidak memiliki kemampuan daya beli sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan yang pokok, kemudian kebutuhan yang berupa tunjangan, yaitu buah-buahan ini sebagai simbol kemakmuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Program besar Nabi Ibrahim untuk mewujudkan cita-cita membangun negeri yang aman, negeri yang makmur, pertama adalah menggunakan semangat berkorban. Berkorban dengan yang termahal dalam kehidupannya, berkorban untuk menyiapkan SDM-nya, sumber daya manusia yang bisa diajak untuk menciptakan kehidupan yang mulia, kehidupan yang aman dan makmur. Maka kalau kita perhatikan, obsesi besar ini diwujudkan dengan pengorbanan yang besar, dengan program-program yang besar pula. Pertama, memang menciptakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini dibangun oleh Nabi Ibrahim pertama dengan memperkuat akidahnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Pertama,
dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah yang mana ini membutuhkan pengorbanan, menciptakan SDM yang memiliki akidah yang kuat. Ketakwaan tidak mungkin akan terwujud kecuali dibangun di atas fondasi ketakwaan. Oleh karena itu yang pertama beliau membangun ketakwaan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sungguh ada suri tauladan buat kalian umat Islam, sejarahnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim di saat beliau bersama pengikutnya berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas dari kalian dan berlepas dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-bara' wal wala adalah merupakan bukti konkret akan keberhasilan satu akidah. Akidah yang benar adalah manakala mampu melahirkan sifat al-bara' wal wala. Al-bara' artinya berlepas diri dari berbagai macam bentuk penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-wala artinya memberikan loyalitasnya, kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti keberhasilan satu akidah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di saat manusia ini masih melakukan kedoliman. Dan tidak ada kedoliman yang besar dalam kehidupan ini kecuali kemusyrikan. Jangan harapkan akan ada perubahan yang baik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah merupakan kedoliman yang besar. Jadi di saat manusia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka telah melakukan kedoliman. Ketika manusia berani melakukan kedoliman kepada Allah dengan cara menyekutukannya, jangan harapkan mereka itu akan takut berbuat zalim kepada sesama manusia. Sama Allah berani berbuat zalim dengan menyekutukannya, maka dengan sangat amat mudahnya mereka melakukan kedoliman kepada sesama manusia. Jangan harapkan akan ada wujud kehidupan yang aman dan makmur selama manusia ini masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk menciptakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau yang kedua adalah ingin menjadikan manusia setelah akidahnya baik, menginginkan agar supaya ibadahnya baik. Setelah akidahnya baik, kemudian diperbaiki dari sisi akidah. Maka karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan satu bukti konkret untuk menjadikan manusia siap ikhlas beribadah kepada Allah, yaitu mendirikan tempat ibadah yang pertama di atas permukaan bumi, ditinggikan itu bangunan Ka'bah. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi langkah berikutnya untuk meningkatkan ketakwaan dan membangun ketakwaan pada para SDM manusia ini, itu adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Nah, untuk bisa beribadah, dibangunlah tempat peribadatan. Ingat Muhammad, Rasulullah diperintahkan juga untuk mengingat sejarahnya Nabi Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim dibantu dengan anaknya Ismail meninggikan fondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah ditinggikan, tempat ibadah didirikan agar supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangunan ibadah ini berdiri megah, akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya pun juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Kita lihat bukti konkretnya. Kedua, sebelum beliau memperbaiki sarana prasarana kehidupan,
beliau menciptakan SDM-nya, yaitu beliau mengatakan, Rabbana, ya Allah, inni askantu, sesungguhnya saya menempatkan anak keturunanku di wadin, di satu lembah. Maksudnya adalah di tempat yang dekat Ka'bah, ghairi dzar'in, yang tidak tumbuh tanam-tanaman. Rabbana, wahai Rabb kami, liyuqimus sholat, yang mana mereka ini saya harapkan untuk mendirikan sholat. Sholat adalah merupakan simbol ibadah yang paling tinggi maknanya dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bentuk penghambaan yang paling tinggi dalam ibadah-ibadah yang Allah wajibkan atau ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita kecuali ibadah itu berupa ibadah sholat. Sholat adalah simbol kepatuhan, simbol ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia ini tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada jabatan, tidak tunduk kepada kekuasaan, tidak tunduk terhadap harta kekayaan, inilah manusia yang siap untuk membangun kehidupan, untuk menciptakan kehidupan yang aman dan makmur. Itulah Nabi Ibrahim memiliki cita-cita yang luhur, bukti program-programnya pun juga konkret, dan ini telah direalisasikan oleh Rasulullah SAW, dan hasilnya pun juga nampak yang kita saksikan, yaitu Mekah menjadi negeri yang aman sampai batas tertentu, Mekah menjadi negeri yang makmur selama mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala terwujud. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin, beliau mengislamisasi kehidupan masyarakatnya. Artinya, beliau menginginkan agar supaya masyarakatnya memiliki akhlak al-karimah, memiliki akhlak yang bersumberkan dari nilai-nilai Islam. Maka karena itulah beliau setelah memerintahkan keluarganya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, maksudnya dirinya dari Ismail, orang yang berislam, orang yang hidupnya menyesuaikan sesuai dengan ajaran-Mu Islam, ya Allah. Kemudian jadikan juga umat kami adalah umat yang telah mengamalkan akhlak-akhlak keislaman. Maka setelah itulah cita-cita ini terwujud. Jadi ketika masyarakat telah menjalankan nilai-nilai akhlak yang baik, akidahnya baik, ibadah baik, inilah yang siap untuk mengelola kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakatnya ke depan bisa diharapkan menjadi masyarakat yang aman, masyarakat yang makmur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata bahwasanya SDM ini tidak cukup hanya memperbaiki hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menginginkan agar supaya masyarakatnya memiliki kepedulian antara sesama manusia. Ibadah kurban yang semula merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan syariat yang merupakan bukti Islam itu adalah ajaran yang siap untuk diamalkan dalam kehidupan nyata. Tidak cuma hanya membentuk orang yang baik antara diri dengan Allah, tetapi menciptakan manusia yang baik antara sesama manusia. Maka karena itu kalau kita perhatikan dalam konsep Islam, kepedulian terhadap sesama adalah merupakan bagian daripada agama Islam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tidakkah kau perhatikan Muhammad, siapa pendusta agama? Ternyata pendusta agama dalam ayat ini bukan orang yang tidak sholat saja, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tetapi dalam ayat ini orang yang dianggap pendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak pernah memerintahkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Jadi dianggap sebagai pendusta agama.
Maka karena itulah kepedulian dalam agama Islam ini tidak kita jumpai pada agama-agama yang lain, tidak kita jumpai pada aturan-aturan kehidupan dalam kehidupan manusia berbangsa dan bernegara, dan ini cuma ada di dalam agama Islam. Kemudian sunnah korban ini tetap terus dilestarikan, ini sebagai bentuk agar supaya semangat berkorban ini selalu menyertai kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap orang Islam, maka tidak bagian daripada umat kami yang sempurna. Kemudian Rasulullah SAW pun juga mengatakan, tidak sempurna iman seseorang kepada Allah, tidak sempurna iman seseorang kepada hari kiamat. La yu'minu, dalam sebuah riwayat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, hendaknya dia mengagungkan, memuliakan tamunya, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini adalah merupakan konsep yang artinya memerintahkan kita untuk memiliki kepedulian dua hal: ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan antara hablum minallah wa hablum ma'anas. Inilah merupakan dua pilar yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma'asyiral muslimin, marilah dalam khutbah ini kita sudahi dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya seluruh rangkaian amal kebaikan yang kita lakukan, korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain pun juga dijadikan sebagai pemberat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al faqrana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la ila النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.